Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di perkuliahan online pemrograman web 1. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai HTML. Seperti apa yang telah saya sampaikan di video pengantar perkuliahan, di pertemuan ketiga dan keempat kita akan fokus membahas HTML ya. Dan ini adalah pembahasan-pembahasan mengenai materi HTML. Cara termudah ketika kita ingin mengetahui atau mempelajari sesuatu, biasanya kita akan googling ya. Kita langsung cari saja di internet, kita ketikkan HTML, maka di sini sampai muncul ada 18 miliar lebih hasil. Betapa banyak sekali hasil dari pencarian dengan keyword HTML ini. Nah, ini menunjukkan bahwa HTML ini sudah banyak dibahas oleh orang-orang di dunia, sehingga ketika kita akan mempelajari HTML ini seharusnya tidak terlalu kesulitan ya. Bahkan muncul di halaman pertama, indeks pertama, website yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kunjungi yaitu w3schools.com. Ya, kita buka saja, termasuk website-website lainnya ya. Nah, ada html.com juga termasuk. Nah, ini dari Mozilla juga, mereka membuat subdomain developer ya. Ada yang membahas HTML, banyak sekali yang lainnya ya. Jika kita lihat pembahasan-pembahasan mengenai HTML dalam web ini banyak sekali, ini dibahas dengan secara terstruktur. Maka silahkan teman-teman baca kemudian coba praktekkan tiap pembahasan yang ada di sini. Jika teman-teman mendapatkan suatu kasus yang sukar untuk dipahami, silahkan sampaikan di forum diskusi di kuliah online agar nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Pembahasan HTML dimulai dengan ini ya, di HTML is the standard markup language for web page. Nah, jadi HTML ini merupakan bahasa standar ya, bahasa dasar untuk halaman web. Nah, bahkan dengan HTML kita bisa membuat website kita sendiri. Nah, katanya di sini HTML itu mudah untuk dipelajari ya. Ya, seharusnya kita senang mempelajari HTML. Di sini langsung dicontohkan dokumen HTML sederhana. Ini saya bahas penjelasannya dalam video anatomi HTML. Ya, kita sudah mempelajari ada yang namanya doc type ya, kemudian ada root element, tag HTML pembuka dan penutup. Kemudian di dalam root element itu ada head element, yang di dalamnya ada meta tags ya, termasuk elemen title atau judul dari dokumen HTML. Kemudian ada body element ya, ini yang akan menampung konten struktur web yang akan muncul di browser. Bahkan enaknya dalam website ini kita bisa langsung mencoba ya dengan klik tombol try it yourself. Jadi sudah langsung muncul ya di sini hasilnya, antara sintak HTML kemudian hasilnya akan muncul di sini. Ya, misalkan saya coba tambahkan H2, subjudul heading, ketika kita run akan muncul seperti ini. Jadi mudah sekali kalau teman-teman mengikuti tutorial yang ada di sini. Seharusnya menjadi lebih cepat untuk mempelajari HTML. Bahkan di sini sudah disediakan contoh-contoh ya. At the end of this HTML tutorial, you will find more than 200 examples ya. Jadi ada lebih dari 200 contoh ya yang sudah disediakan di web ini. Mari kita coba buka. Nah, ini ya. Jadi seharusnya saya yakin teman-teman akan lebih mudah mempelajari HTML ini. Kita coba buka. Misalkan ya yang paling awal. Nah, ini ada HTML dokumen, HTML heading, HTML paragraf. Betapa menyenangkan ya. Jadi kita bisa langsung mempelajari berdasarkan contoh juga. Baik teman-teman, kembali saya perlu sampaikan bahwa HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata hypertext. Nah, kenapa ini namanya hypertext? Perlu teman-teman ketahui, jenis teks itu ada beberapa ya.
Ada plain text, ada formatted text, kemudian ini ada hypertext. Kalau plain text itu teks yang tanpa proses editing sama sekali, jadi benar-benar murni teks ya. Kalau formatted text yaitu teks yang sudah melalui tahapan format. Ini bisa diberi warna ya, diperbesar, kemudian jenis hurufnya bisa diganti, yaitu formatted text. Nah, kalau hypertext ya, keunggulan dari teks ini adalah dia bisa terhubung ke resource yang lain atau nge-link gitu ya. Jadi bisa mengandung tautan. Makanya kalau kita membuat web akan banyak tautan-tautan yang akan kita gunakan. Ya, makanya di sini namanya hypertext. Karena memang di HTML ini fungsinya untuk itu. Jadi untuk menghubungkan berbagai resource. Apakah itu membuka file atau menuju ke halaman web lain. Ya, intinya dengan HTML ini kita bisa terhubung dengan berbagai resource yang lain. Walaupun pada implementasinya nanti yang menjadi link itu bukan hanya teks ya. Jadi apapun yang ada di dalam browser itu semuanya bisa menjadi link gitu ya. Jadi bisa mengandung tautan. Tapi karena memang pada dasarnya semua itu berawal dari teks ya, sesuatu yang berbasis teks, makanya teks ini yang menjadi muncul ya di nama HTML. Bahkan kalau kita cek seperti apa bentuk web pertama yang dibuat di dunia gitu ya. Nah, kita coba googling saja. Ya, first website on internet. Nah, kita bisa cek ya sesuai dengan hasil pencarian kita bahwa halaman web pertama yang diterbitkan pada 6 Agustus tahun 91 itu didedikasikan untuk informasi tentang proyek World Wide Web, dan itu dibuat oleh seorang yang namanya Tim Berners-Lee. Jadi ini pencipta web pertama ya, kalau kita googling lagi. Nah, jadi ini dia orangnya ya. Bahkan ini masih hidup teman-teman ya. Sekarang sudah berumur 64 tahun ya saat video ini dibuat. Nah, berkat jasa Tim Berners-Lee ini, sekarang kita bisa menikmati dunia web dengan luar biasa. Oke, nah kita cek saja tampilan web pertamanya. Nah, ini ya. Ada alamatnya ini. The first web page address ya, ini. Kita coba buka. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tampilan web pertama yang dibuat di dunia ini. Semuanya berupa teks. Nah, kalau kita cek di sini ada tulisan berwarna biru bergaris bawah. Ini yang disebut sebagai hypertext. Teks yang memiliki tautan atau link. Kalau kita klik, maka ini akan menuju ke resource yang lain atau ke sumber yang lain. Ada penjelasannya, hypertext is text which contain link to other text. Karena memang pada awalnya link itu ya adanya pada teks ya. Kita belum menemukan gambar dan sebagainya atau resource yang lain dalam web ini. Kalau kita klik kanan, view page search. Nah, kita bisa cek tag HTML-nya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat tag yang ada di sini seperti ini ya. Ada header, body. Nah, bahkan kita belum menemukan doc type. Ya, kita juga belum menemukan root elemen HTML ya. Tapi nah, H1 sudah ada. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah web pertama yang ada di dunia ini. Baik, mari kita lanjutkan. Intinya HTML itu ya menggambarkan struktur dari sebuah halaman web. HTML itu terdiri dari kumpulan elemen-elemen, kemudian HTML elemen itu memberitahu ke browser bagaimana untuk menampilkan konten-konten yang ada dalam elemen-elemen tersebut. Nah, selanjutnya elemen-elemen tersebut direpresentasikan menggunakan tags ya, atau tanda kurang dari lebih dari. Saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. HTML tag itu memberikan label pada konten ya, misalkan ada heading, paragraf, table ya, dan sebagainya. Nah, kemudian si browser ini ya, dia tidak akan menampilkan tag ini, tapi dia menjadikan mereka untuk merender konten dari sebuah halaman web. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini yang disebut dengan elemen ya, elemen HTML. Nah, kebetulan si elemen HTML ini disebutnya root element, ditandai dengan tag. Ya, tag itu ini ya, tanda kan, tag pembuka dan tag penutup.
Nah, ini ada elemen title, tag title pembuka, kemudian penutup. Dan kemudian ini yang disebut dengan konten ya, atau isi dari sebuah elemen. Nah, ada elemen body. Elemen body itu yang menampung elemen-elemen lain yang akan dimunculkan di browser. Di sini ada elemen H1, tag pembuka, tag penutup, kemudian ini adalah kontennya. Jadi nanti yang ditampilkan itu kontennya ini ya. Nah, kalau tagnya ini, dia yang menjadi acuan akan seperti apa nanti si browser memproses konten yang ada di sini. Ini ada elemen paragraf, ini kontennya. Nah, berarti nanti si browser itu akan merenders ini sebagai sebuah paragraf. Bahkan di bawahnya ada penjelasannya. Doctype itu yang mendeklarasikan dari dokumen HTML, dan doctype HTML mendefinisikan HTML5, tag HTML, elemen, ini adalah root elemen dari head dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan HTML tags. Jadi seperti ini ya. Surrounded by angle brackets. Ada nama tagnya, pembuka dan penutup, kemudian kontennya tuh di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, jadi HTML itu biasanya berpasangan, pembuka dan penutup seperti ini. Bedanya kalau di penutup itu ada slash seperti ini ya, ada garis miringnya. Tag pertama disebutnya start tag atau tag pembuka, kemudian tag kedua itu end tag ya, tag penutup. Di tag penutup ditulis seperti tag pertama, hanya ditambahkan ada forward slash, ditambahkan garis miring seperti ini. Baik teman-teman, saya coba langsung membahas ke HTML elemen agar lebih jelas lagi. Nah, ini sebuah elemen HTML itu didefinisikan dengan tag pembuka ya, kemudian ada konten dan tag penutupnya ya. Seperti ini, HTML elemen, tag pembuka, konten, tag penutup. Nah, ini yang disebut dengan elemen. Nanti kita harus membedakan dengan atribut ya. Jadi ada elemen, ada atribut. Jadi kita harus terbiasa ketika kita menyebutkan elemen HTML, nah seperti inilah bentuknya ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan ya nesting tag ya, atau nested HTML element. Nah, kalau kita cek di sini kan ini ada root element HTML. Nah, dia tidak ada konten langsung tulisan atau apa ya, tapi di dalamnya ada tag lagi. Nah, ini yang disebut dengan nested tag. Jadi ada tag di dalam tag. Nah, ini kan letak H1 itu dan P ini dia adanya di elemen body. Nah, itu yang disebut dengan nested HTML element. Elemen menampung elemen yang lain. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke atribut. Tadi kita sudah tahu elemen. HTML atribut itu yang menyediakan informasi tambahan dari sebuah elemen HTML. Nah, jadi intinya bagian dari elemen HTML. Jadi semua elemen HTML itu bisa memiliki atribut. Atribut itu menyediakan informasi tambahan atau pengaturan tambahan dari sebuah elemen. Kemudian atribut HTML itu ya selalu spesifik berada pada tag pembuka ya. Dan biasanya penulisannya itu ada nama atributnya, kemudian ada nilai dari atributnya atau informasi tambahannya. Seperti ini ya. Ada name, ada value. Contohnya misalkan di sini di dalam tag pembuka di sini ada href sama dengan alamat web. Nah, berarti inilah yang disebut dengan atribut. Salah satu contoh atribut. Jadi penulisannya di dalam tag pembuka, ini ada nama atributnya, kemudian value dari atribut tersebut. Href itu singkatan dari hypertext reference, karena memang tag itu untuk membuat link, ya, membuat tautan. Dan inilah yang menjadi informasi tambahan atau setting tambahan dari HTML element. Nah, kalau kita coba cek, konten dari tag ini akan menjadi sebuah link. Kemana link ini tertuju, yaitu yang terdapat pada atribut href ini. Dia akan tertuju ke https://www.disclose.com, atau misalkan kita ganti usb.ypkp.ac.id. Kita coba. Nah, kalau kita cek di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini di bawah ya, di pojok bawah di status bar akan muncul linknya ya. Jadi sekarang sudah berubah, linknya itu ke web usb.pkp.ac.id. Kalau kita open ini tab, maka akan masuk ke web usb.pkp. Itu mengenai atribut. Jadi banyak sekali nanti jenis-jenis atribut. Contoh yang lain misalkan di sini ada elemen image img. Nah, biasanya dalam elemen image ini pasti akan selalu ada atribut src ya, atau source.
gambar apa yang mau ditampilkan. Kalau kita coba, nah jadi muncul seperti ini ya, ada gambarnya ya. Contoh yang lain dalam elemen image ya, selain atribut source ada juga atribut width dan height ya. Ini untuk mengatur lebar dan tinggi. Kalau kita cek ya, misalkan kita ganti ini jadi 300, kita coba, nah kayak gitu ya, 300 ini jadi kotak seharusnya. Intinya harus teman-teman pahami bahwa itulah yang disebut dengan atribut. Ingat, ada elemen, ada atribut. Elemen itu yang akan menampung konten, sedangkan atribut itu adalah pengaturan tambahan atau informasi tambahan dari sebuah elemen. Dan tentunya tidak hanya itu, banyak sekali jenis-jenis atribut yang lain. Ada alternatif atribut ya, style atribut untuk memberikan style dengan teknik inline, length atribut untuk penentuan bahasa dari sebuah dokumen HTML, ada title, dan masih banyak lagi atribut-atribut lainnya. Selanjutnya kita masuk ke heading. Heading itu untuk pembuatan judul ya, atau subjudul. Heading 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Kalau kita ingin membuat judul utama, maka kita memakai heading 1. Level kedua kita membuat heading 2, dan seterusnya sampai 6 ya. Kalau kita cek kayak gini bentuknya. Dan otomatis secara default ketika kita menggunakan heading 1 ukurannya akan lebih besar. Sampai ke heading 6 itu akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi itu untuk heading. Selanjutnya kita masuk ke paragraf. Paragraf itu untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Jadi kalau kita cek seperti ini teman-teman ya. Walaupun kita nanti menuliskannya seperti ini, maka nanti akan muncul itu tidak seperti ini ya. Jadi tidak garis bawah ke sini. Paragraf ini tidak mengenal adanya white space atau enter langsung di sini. Ini akan tetap nanti si kontennya ini ke atas ya. Kalau kita cek, walaupun penulisannya dia ke bawah seperti ini, dia akan tetap ditampilkan ke samping. Jadi dia tidak mengenal white space atau enter yang ada di sini ya. Kalau saya tulis seperti ini, ketika di running dia akan tetap seperti ini. Itu untuk paragraf teman-teman ya. Nah, baik, sekarang agar kita tidak bosan ya hanya mencoba di dalam web ini, akan lebih baik kalau kita mencoba langsung di editor kita masing-masing ya. Baik, silakan buka editornya.